Rentetan peristiwa ganjil sekaligus memilukan dialami oleh keluarga Haji Sukarya yang tinggal di desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon selama sekian lama. Lilis, anak bungsu Haji Sukarya, menderita penyakit aneh dan kerap melakukan tindakan di luar kesadaran yang membahayakan nyawanya. Berbagai upaya secara medis sudah ditempuh. Namun, dokter sebuah rumah sakit jantung terkenal di ibu kota pun seakan angkat tangan dan tak sanggup mendiagnosa penyebabnya. Bahkan suatu hari, saat rumah sepi, Lilis ditemukan hampir meregang nyawa di dalam bak mandi dalam kondisi nyaris tenggelam. Benarkah semua kejadian yang sulit dinalar akal sehat ini karena ada campur tangan makhluk halus yang menyukai Lilis dan diduga bersemayam di sebuah kolam air tua di belakang rumah Haji Sukarya? Ditemani Kang Ujang Bustomi, saya mencoba menguak misteri yang mendera Lilis dan menyingkap tirai gaib di sekitar rumah Haji Sukarya. Kini saatnya menempuh proses mediumisasi. Tiba-tiba, makhluk gaib telah menguasai seluruh raga mediator ini. Ia mulai beraksi dan memilih naik ke atas pohon. Kenapa Kian? Anda siapa? Namanya siapa? Pengen dipai apa? Lamun kita mudun. Turun dulu biar ngobrol enak. Awas, jatuh, pelan-pelan. Dari mana Anda? Anda ini makhluk yang ada di mana? Setelah lama menunggu, makhluk ini pun mulai membeberkan kisahnya. Karo bocah kene yang sering adus di balong kada. Kenapa memang? Alasannya kenapa nggak suka sama anak-anak di sini? Ulah demen. Demen? Iya. Kenapa harus disukain? Awalnya kula lewat di balong kada. Ulah deleng bocah wadon. Rupanya, makhluk yang merasuk tak pelit bicara. Ia pun terus berbagi cerita. Deleng bocah wadon pun. Kenapa kan Anda bangsa jin, terus kita bangsa manusia. Kenapa ketika bangsa jin mencintai manusia, itu kan bukannya di bangsa jin juga ada sebangsa Anda yang perempuan. Yang perempuan laki-laki. juga jenis kelaminnya. Tapi kita seneng nih bocah wadon kang sering adus nih kono. Berapa anak perempuan yang Anda sukai? Bocah wadonnya cuma siji kan kita seneng. Bocah kuan priben sarane pengen tepatnya nih karo kita. Nggak boleh gitu dong. Supaya bisa jadi deket kita. Apa yang Anda lakukan sama anak perempuan tersebut? Lewat cara-cara apa? Agar dia bisa Anda tarik ke dunia Anda? Carae digawe gering. Ya aja berkena ya kan. Ketika pun bocah cilik ngerti, apalagi tidak bisa melihat sosok Anda. Terus Anda sukai, terus sampai Anda celakai. Kan nggak bisa dengan seperti itu. Dosa itu. Cuma carae, ai bocah kun durung mati. Ya. Kita beli bisa milik bocah kun. Ya berkena mati kan urusan Gusti Allah, sampai mati men, sampai tekek gak bisa. Katanya anak tersebut sering seperti kehilangan kesadaran. Lupa kalau misalnya masuk ke dalam kamar mandi, lupa dengan apa yang dia alami. Itu kalau menurut Anda karena apa? Iku kerjaan kita. Caranya membuat seperti itu gimana caranya? Carae ngebisiki supaya melu penggonane kita. Selain itu apalagi? Tidak pernah mengganggu orang tuanya atau keluarganya yang lain? Apa hanya anak tersebut aja yang Anda ganggu? Kula tujuannya demen nih bocah wadon kun. Riben carae pengen nih bocah wadon kun mati. Ya nggak bisa. Supaya jadi deket kita. Nggak bisa. Sepertinya ia tengah menahan sakit yang teramat. Mau sadar? Mau pergi dari tubuh mediator? Tak lama, mediator dikembalikan kesadarannya.
Penghuni rumah lainnya pun tak luput dari gangguan gaib dan seakan menjadi teror yang tak berkesudahan. Adanya tetesan darah di lantai ruang tamu, suara perempuan tertawa nyaring, tangisan yang memilukan, hingga penampakan sosok menyeramkan, seolah menegaskan adanya kekuatan alam lain yang bermaksud buruk terhadap keluarga Haji Sukarya. Kami pun penasaran, adakah hubungan antara penunggu gaib kolam air tua di belakang rumah dengan semua teror gaib ini? Adakah makhluk alam lain yang bisa menjelaskan perihal ini? Seketika, mediator sudah dikuasai pikirannya oleh kekuatan gaib. Sepertinya ia mengetahui seluk-beluk di rumah ini. Ia pun memperlihatkan gerakan-gerakan anehnya. Saat kami memperhatikannya, tiba-tiba ia berbeda tingkah, berubah semakin buas dan menyerang Kang Ujang. Khawatir semakin membahayakan, mediator ditangani Kang Ujang. Ia pun dinetralisir. Kelihatan. Ya, saat saya tadi lagi mengajak mediator berinteraksi, tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang kerasukan dan dia mengamuk beberapa genteng mereka banting dari musola ini. Bisa Anda lihat, salah satunya ada di atap musola. Dan di sudut yang berbeda, terdengar suara gaduh. Kami pun lekas menghampiri. Rupanya sudah ada beberapa orang yang dipengaruhi energi negatif. Jangan kayak gitu dong, nanti nggak bisa ngobrol kalau kayak gini. Ada apa kalinya di sini? Turun dulu yuk biar ngobrolnya enak. Saya penghuni di sini. Siapa? Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Masa Anda ngerusak kayak gitu? Kan nggak boleh. Anda ini namanya siapa? Anda siapa namanya? Ya nanti. Tawon nih. Ki Geden? Sejak kapan itu Raja Anda suka sama... Dia mandi-mandi di sini. Berarti udah lama ya? Sampai udah SMA masih aja disukain ya? Kalau diputusin. Ya jangan, Raja Anda itu menyesatkan. Anda bangsa Anda ya nikah sama bangsa Anda, nggak usah nikahin sama bangsa kita. Awas, ini ada palanya kameramen saya, nggak boleh. Ini kan musola, kamu muslim nggak? Ini tempat sholat. Sholat gak ada yang sholat ya, saya senang di sini. Nggak ada yang sholat kata siapa Kata ya? siapa itu masih difungsikan kok, masih difungsikan. Allahu Akbar, ada lagi yang... Ya Allah. Sekarang mereka berpindah tempat dan menjadikan sumber air tua ini menjadi tempat pertarungan. Ya Allahu Akbar. Woi, siapa mau? Ini keadaan makin gaduh ya. Mati komandan. Kang, Kamu kalau berani ke sini, Lepasin. boleh lihat kejadian buat saya. Kalau ada saya lawan. Kamu gimana? iya. Iya enggak. Tumbal kenapa? Tumbal kenapa? Itu kan nggak salah. Kenapa tumbal? Kalian mengganggu terus. Nggak kenapa? Ganggu raja kami. Kasmaran. Lepasin ya. Beberapa mediator di atas atap musola, tiba-tiba beberapa orang jatuh ya. Dan mereka sepertinya beda kelompok, saling menyerang satu sama lain. Tapi saya belum tahu ini maksudnya apa dari mereka. Lepasin. Kita tanya-tanya. Maju sini kalau berani. Maju sini. Resikonya tahu nggak? Kenapa? Manusia itu kalau diputusin bisa mati. Kamu yang nggak bisa mati urusan Allah. Apa itu? Allah yang menciptakan Anda. Saya datang baik-baik. Saya datang baik-baik. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kamu maunya apa? Kamu punya apa? Nanti bisa tenang nggak sih ngobrolnya biar enak. Berani sini. Kalau boleh turun. Nanti.
Lepasin, jangan main keroyokan dong. Lepasin. Keadaan semakin memprihatinkan. Kang Ujang dijadikan sasaran empuk mediator-mediator. Ya, keadaannya makin keadaannya makin gaduh dan Kang Ujang udah tertarik ke dalam kolam ini. Terjadi pertarungan di antara mereka. Sepertinya mereka sangat kompak ya mengeroyok Kang Ujang. Dengan sigap, satu persatu mediator dipulihkan. Alhamdulillah, Kang Ujang mampu mengendalikan keadaan. Lagi-lagi, sudah ada seseorang yang tak dapat mengontrol diri. Ini Anda kenapa nih? Tahu-tahu merasuk ke tubuhnya mediator kami? Itu yang ada suara-suara, terus kadang ada orang jalan, terus ada darah, itu Ulah Anda atau kenapa? Kan ini nggak salah. kenapa? Alasannya apa? Kok mengusik kebahagiaan keluarga ini? Kenapa alasannya? Apakah dulunya ini tempat Anda lalu dibangun rumah ini, Anda merasa terusik dan teman-teman Anda? Atau memang ada yang menyuruh sebangsa Anda untuk mengganggu ketenangan dari keluarga ini? Saya suka tinggal di sini. Ini rumah saya. Ini rumah Anda menurut Anda, tapi di dunia kami ini rumahnya Pak Sana. Kenapa nggak pindah aja? Kan ini udah dibangun rumah, udah ditempati orang. Saya tidak mau. Terus Anda suka mengusik ketenangan keluarga ini? Ya tentu. Wujud yang biasa ditampakkan atau saat merasuk ke dalam mimpi itu apa? Wujud Anda? Laki-laki. Tapi ini Anda berarti wujudnya laki-laki? Ya. Biasanya Anda mengganggu di bagian mana? Anda biasanya berada di sini di bagian Saya mana? di sini, saya di sini. Di kamar ini aja? Iya. Nanti saya akan bersihkan Anda, bacakan doa minta kepada Allah agar Anda Iya. juga tidak mengganggu bangsa kami. Ya, Ya. udah pergi. Udah. Udah Anda pergi aja, ya. So. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Tak berlangsung lama, sudah ada mediator yang tersengat kekuatan lain. Dia menunjukkan kemarahannya. Udah, tenang. Penasaran dengan kelanjutannya? Assalamualaikum. Tetap di Dua Anda Dunia. ini siapa? Maksudnya tujuannya untuk ke rumah ini apa? Diduga makhluk halus yang bersemayam di tubuh Lilis bermaksud membawa Lilis masuk ke alamnya. Sehingga segala cara ditempuh untuk melaksanakannya. Tak cukup satu, beragam energi negatif dikerahkan dan seakan bekerja sama mengganggu kenyamanan rumah Haji Sukarya. Dapatkah kami mengungkap siapa jin fasik di balik teror gaib ini? Serta memulihkan kondisi Lilis seperti sedia kala. Maksudnya tujuannya untuk ke rumah ini apa? Saatnya saya membangun komunikasi Siapa yang dengannya. menyuruh Anda? Siapa? Caranya apa yang dilakukan sama Anda dan sejenis Anda? Hah? Dibuat sakit. Apa yang dikasih orang itu untuk Anda? Apa? Contohnya apa aja? Makanan Anda tuh seperti apa sih kalau bangsa-bangsa Anda tuh? Bunga, Selain bunga. minyak, Terus? anak kambing, Anda dikirim ke sini tuh lewat apa? Media apa? banyak. Apa Tapi contohnya?
Sesaat kemudian, kami kembali dibuat kaget. Kumbang. Satu penonton mengalami kesurupan dan menyerang mediator berambut keriting ini. Ya, ada makhluk yang masuk ke tubuh seseorang. Dia mencoba menyerang mediator yang lagi saya ajak berbincang-bincang ya. Jangan keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa membantu menceritakan penyebab semua gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini tuh karena apa sih? Mulanya? Tanyakan sama masyarakat sini. Maksudnya? Kenapa? Dan masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengincar mediator-mediator kami. Iya. Setelah kejadian begini baru ribut. Sebenarnya kesalahan itu pada manusianya sendiri. Iya. Kesalahan kenapa? Berarti ada tempat ibadah kayak seperti musola itu harus difungsikan kembali ya, dimanfaatkan kembali, digunakan kembali untuk beribadah. Mereka pun tak berhasil mengendalikan dirinya. Hei, nggak boleh kayak gitu. Ya. Bubar! Nanti bubarnya, nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Awas, ya Allahu Akbar. Makhluk gaib yang masih berada dalam badan penonton ikut menetralisir kesadaran mediator. Sepertinya makhluk yang merasuki jiwanya berenergi positif. Adakah yang ingin dia sampaikan? Digunakan, Iya. maksudnya musolahnya dipakai Nah. untuk ibadah, ngaji dan lain-lainnya. Iya. Tapi kenapa lagi ibadah tiba-tiba ada makhluk yang mengganggu? Sholat. Heeh. Itu bangsa dari kami, Jemaah Muslim. Yang ikut sholat itu. Iya, dan manusia tidak perlu takut. Seharusnya. Iya. Tapi kenapa? Kalau dikosongkan seperti itu, kejadian begini, baru menyalahkan bangsa jin. Sedangkan kalian tidak tahu mana yang kafir dan mana yang muslim. Kan yang tidak memfusikan musola tersebut itu masyarakat sini, tidak Iya. hanya keluarganya Pasana. Tapi kenapa yang merasa terusik oleh gangguan gaib itu hanya keluarga Pasana? Apa ada yang seseorang itu yang dicintai atau gimana? Heeh, apa karena Lilis, anak bungsunya disukain makhluk gaib, akhirnya membuat energi-energi gaib lainnya mengusik ketenangan keluarga ini? Iya. Ya, Anak itu mempunyai keistimewaan. istimewanya apa sih daripada anak-anak lainnya? Tidak bisa saya ungkapkan secara gamblang. Puas memberi penjelasan, ia pun pulih dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kuatnya energi negatif di rumah ini, Kang Ujang mencoba menetralisir keadaan, menelusuri satu persatu ruangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan ruqyah massal. Tiba-tiba, Lilis tak sadarkan diri. Ia seperti kepanasan, seolah makhluk gaib yang berada dalam jasadnya terusik. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Nggak boleh, Lis. ar-rahman. Lis, lawan, Lis. Lawan. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala Lawan, Lis. Lawan. Lilis semakin tak terkontrol. Ia berusaha mencakar-cakar wajahnya. Tenaganya menjadi kuat. Walaupun sudah dipegang beberapa orang, ia tetap nekat berontak.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناس اعبدوا ربكم قبلكم تتقون ومن يعمل على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء ربه مآبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Butuh waktu cukup lama membuat Lili sadar kembali. Dirinya masih sukar lepas dari pengaruh kekuatan lain. Pelan-pelan, ayo bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, itu tuh. Ayo, bismillah, bismillah, bisa. Bismillah. Bismillah. Udah. Ayo, bismillah, bismillah. Udah nggak apa-apa, paksa terus aja biar minum, Lis, nggak apa-apa, Lis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lis, lawan, Lis, jangan diikutin, dilawan, nak, lawan sayang, Allahu Akbar, Ia kembali mengamuk dan terus berusaha menjambak-jambak rambutnya. Allahu Akbar, Lis. Suasana kembali mencekam. Sayang. Ayo, Lilis bisa. Ayo, Lilis bisa sayang. Ayo, jangan diikutin. Lilisnya nggak boleh ikutin. Tolong tutup, Bu. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bisa teratasi dengan baik. Ya, Kang Ujang, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan liputan kita malam ini. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita? Ya, alhamdulillah tadi ketika kita melihat dari awal ada keluarga rumah yang sakit, konon katanya dicintai oleh makhluk halus dan juga sering diganggu. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا." Ketika kita manusia, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, dalam tidur, dalam dimanapun perjalanan, semua ingat Allah, insya Allah tidak akan ada masalah. Apalagi rumah itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, insya Allah tidak ada masalah, yakin hak.